Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 4 Syawal kita gerebek rumahnya Kiai Ilyas Marwah, Sawalan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Masya Allah. Ini senior kita alumni Madinah. Iya, ini pondoknya namanya Nurani. Namanya Nurani, beliau dengan Ustadz Julian Lukman nih. Satu akar pohon. Di Jagakarsa, Masya Allah. Satu Nuria, satu Nurani. Masya Allah. Ini boleh cerita sedikit gimana tantangan dakwah di Betawi, di daerah Jagakarsa, Ustaz. Silakan, betul. Ya, alhamdulillah. Setelah dari Madinah, Al-Fakir di Jagakarsa yang komunitasnya adalah komunitas Betawi, tentu cukup agamis, namun kuat mempertahankan tradisi ya Betawi. Tapi saya perhatikan tradisi Betawi itu masih banyaklah sumberkan dari nilai-nilai Islam. Maka kami masuk di komunitas Betawi, khususnya daerah Jagakarsa ini atau Ciganjur, tidak terlalu mengalami tantangan lah. Ya, alhamdulillah, sekalipun Al-Fakir orang seberang atau luar Jawa, dengan tahun 95 ya? Tahun 95. Tahun itu 95. Nikah? Enggak, 94 nikahnya. 94 nikah. Pulang lulus Madinah. Dari Madinah terus ke Jagakarsa ini. Alhamdulillah, melalui dakwah dengan pendidikan pondok pesantren, ya alhamdulillah kita bisa mengumpulkan beberapa santri dan berkembang sampai sekarang. Nah, terus selanjutnya kita buka lagi pendidikan khusus untuk tahfidz. Alhamdulillah kita sudah ada 3 lokasi ya. 2 lokasi di Jagakarsa, ya. Kemudian 1 lokasi di Bogor. Alhamdulillah sekarang santri tahfidz ini sekitar hampir 1000-an ya. Alhamdulillah. 3 lokasi atau hanya di sini? 3 lokasi. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin metode seperti itu kita lebih konsentrasi ke pendidikan. Ya, khususnya pesantren. Alhamdulillah santrinya dari berbagai daerah di Indonesia, dan alumninya sekarang sudah kemarin milad Ramadan milad yang ke-11. Iya, alhamdulillah santri-santri sudah tersebar beberapa universitas. Jadi udah berapa angkatan? Sebenarnya kita tidak mengikuti angkatan karena kami dari TK ya. Oh. Jadi di sini termasuk sini itu di atas saya ini itu TK dengan SD khusus untuk tahfidz ya. Tapi tetap ada sekolahnya, sekolah formal SD. Nah, jadi ada uniknya kita itu mendokumentasikan bahwa alumni itu yang hafal 30 juz. Ya kita tekankanlah seperti itu. Alhamdulillah sekarang karena tuntutan kita harus ada pendidikan formal, sehingga kita bikin jenjang formalnya itu SD, Sanawi, Aliyah. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak yang di universitas di Indonesia, di tanah air di Indonesia tersebar, bahkan banyak yang di luar negeri, termasuk di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Libya, kemudian ada di Syria, apalagi Maroko. Ya. Madinah belum. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan kirim juga ke sana. Iya, mohon doanya para masyayikh. Ya, ada juhd mutawadhi. Ya belum berbuat apa-apa sih sebenarnya ketimbang teman-teman yang di Jati, bil khusus Dr. Fahmi. Ya, alhamdulillah. Kira-kira begitu.
Nah itu teman bila Ya. kita sudah bersama Kiai Ilyas Marwal, Ketua Umum Himpunan Alumni Maroko Indonesia. Ya ini teman baiknya Raja itu. Ya tiap tahun ketemu Raja. Dalam durus Hasaniyah. Hasaniyah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gerebek sawal lagi ntar ke rumah para tokoh, para kiai, insyaallah. Barakallahu fiik. Kullu aman wa bikhair. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lanjutkan. ini saya bilang bahwa sebenarnya saya i'tiraf bi anna nahnul abd al-mudlim al-asi. Cuman masih ada secuil pengharapan al-fakir ya, bahwa saya mungkin doa saya mungkin masih ada hijabnya dengan Allah. Makanya paling tidak saya senang sekali kalau dikunjungi oleh orang soleh, karena kemungkinan dan saya yakin doa mereka itu pasti diistijabahi dan melangit dan didengar oleh Allah. Makanya seperti Ustadz Fahmi Salim ini, saya anggap ini adalah orang soleh, ulama, da'iyah. Maka alhamdulillah hari ini memimpin sholat jamaah dan mau mendoakan. Ya Allah, bukan main. Hari ini adalah al-yawm kabir bagi saya. Alhamdulillah kedatangan beliau. Terima kasih Ustadz berkenan datang di tempat Al-Fakir ini, ya, sebuah gubuk. Insya Allah mudah-mudahan makin menambah keberkahan. Ya, didatangi dan selalu berdoa, Allahumma akthir amsalakum. Ya, seperti Kak Bilo ini. Syukran. Minta doanya beliau juga ini. Ini 150 santrinya anak-anak di atas penghafal Quran. Insya Allah pengajar Quran sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Inilah sosok manusia terbaik yang mengajarkan Al-Quran buat generasi anak muda kita, generasi penerus kita umat Islam, insya Allah. Generasi Rabbani, Quran, insya Allah akan mewariskan kebaikan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Barakallahu fiikum Ustaz. Oke, Wa syukran. nafa'ana bi'ulumikum. Syukran ala ziyarah wa takunu ziyarah mutakarrirah insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ziyarah mubarakah wa muwaffaqah insyaallah. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita sudah sampai. Oh ya, kita udah sampai di rumahnya Prof. Din Samsudin. Hari ini kita gerebek sawal, gerebek lebaran ke rumah Prof. Din Samsudin. Seperti apa rumah beliau? Nah ini, Masya Allah. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Nah ini alhamdulillah. Sehat, Pak. Allah salam. Qobal ya karim. Taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minkum. Nah ini Ketua Himpunan Alumni Maroko. Ibu sehat, Bu? Lahir batin, taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Waduh. Untung ini lagi sepi nih, Prof ya. Untung lagi ada di rumah. Oke, alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Tadrus fil Azhar. Kanat dia tadrus Fil Azhar. yani kan tadrus Mazalat. Sahat amla al-kalimah. Kanat darasat. Mas bilangnya Kanat dia lah. Ah. Kanat tadrus fil mudhari. Lau jama'a bainal madhi wal mudhari ada makna mustamir hatta al-an. Hada ana aqsud. Aywa. Walakin qala syekh la tazalu hiya La tazalu tadrus. tadrus fil Azhar. Masya Allah.
Kan biasa memakai madhi, kemudian mudhari ya pernah, was. Ya. In English, he was doing. Aina darus qabla al-Madinah. Darrahman. Darul Rahman. Mas Syekh Syukron Makmun. Syukran Makmun. Ya. Itu Dedi itu teman sekelas. Dedi. Nur Dedi. Ah, Atau organisasi. Nah, salah satu yang agak bisa disebut berhasil, alumni Madinah, Saudi, yang pulang kemudian ada momentum bentuk partai politik. Iya. Tapi pembentukan partai politik dulu namanya PK, Partai Keadilan. Partai Keadilan, belum ada sejahtera gitu. Ya. Oh, saya kira tadi saya mau buang gitu. Clip on. ya. Ada momentum, tapi mereka juga prakondisinya panjang. Ketika rejim Orde Baru Indonesia menerapkan depolitisasi Islam, deislamisasi sejak tahun 70-an. Nah, mereka kemudian retreat, mundur ke belakang, bentuklah usro-usro dengan berbagai variasinya, Mendengarkan keragamannya. ujangan dari Pak Din. Walaupun intinya sama, Luar biasa. back to it. Kemudian ada momentum perubahan, reformasi. Mereka jadikan partai. Kalau saya terlalu cepat, tapi udah terjadi lah. Kalau seandainya agak sedikit sampai lebih kuat, mungkin akan lebih bagus. Artinya ada suatu karya ya, walaupun kemudian mengambil bentuk politik, ada dakwah, ya, ada efek manfaatnya bagi umat. Nah, yang lain kan kembali ke lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh kakek, oleh orang tua. Ya. Kembali ke pesantren-pesantren gitu ya, karena dia di luar negeri sana ya sebagai kader. Hampir semua lah pesantren mengirim kader ya, Gontor dan lain-lain, pulang kemudian meneruskan. Itu juga bagus, positif. Walaupun ada juga ya, tak karena faktor tertentu ya, leadership, al-qiyadah, at-tadbir, nggak bisa bangkit, berkembang, yang dipimpin oleh kawan-kawan alumni Timur Tengah, nggak usah disebut lah ya. Atau membentuk baru ya, model membentuk baru ya. Jika ada marak tahfizul Quran, banyak juga ma'had tahfiz, atau seperti yang beliau dirikan Iya. institut apa namanya, Al-Fahmu atau apa gitu ya, berdakwah kemudian berkarya, menyebarkan ide-ide, mengandalkan media sosial, IT, itu semua ada efeknya, ada manfaatnya. Masya Allah. Ikullin ya'malu ala syakilatih. Iya. Kalau saya nggak usah saling menegasi, merendahkan, sama-sama punya peran. Itulah Al-Quran sendiri kan, apa namanya ya, kullin ya'malu ala syakilati. Sudah puasa, soim. Ini lagi S2 di Maroko gitu. Oh, Ya. dia Masya Allah. jamnya. Di atas apa? Sekarang di Ini bil Arabi ya. Di Arabi ya. Kuliatul Adab Kulliyatul Adab. Fi ay jami'ah? Agadir. Hah? Agadir. 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 Oh iya, pernah dengar ya. Agadir nama kota. Ada bait. Ada lakin ada Portugal Jamil. Agadir So, sah? Agadir ya. Ah. Argan. Argan. Argan, Zaid Zaid Argan. Argan. Nah, kalau ke Maroko Argan. banyak yang pesan Argan. Iya.
Ini putranya Ki Ilyas Marwal. Apa namanya? Dulu Sedang di S2. Sedang S2 S2 di Maroko. Alhamdulillah. Dulu pesantrennya di Al Amin, Ridwan. Oh, Madura. Madura. Kiai Ahmad Fauzi. Ahmad Nah, Fauzi. itu sepupunya. Sepupu. Ini ibunya Iya. Saling putri dari profesor tentang konstitusi dari Gajah Mada. Sekitar 96% substansi dari Undang-Undang Dasar 1945 asli Mhm. yang disepakati 18 Agustus 1945 itu sudah hilang. Dan memang ya, pada dua ranah penting ya, politik dan ekonomi, itu sudah dirasuki oleh paham liberal. Di politik dimasukkan diksi demokrasi, pemilihan presiden secara demokratis. Mhm. Penjelmaannya one person one vote, satu orang satu suara. La farqa baina al-qiyahi wa santri. Masalah. Dahal Al-Quran la yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Nah, ini yang merusak karena ya, satu ya, budaya politik, budaya demokrasi kita belum siap. Mhm. Akhirnya ya kekuatan ekonomi, kekuatan uang Itu yang berkuasa. mendiktikan politik. Mendikte. Dan sebenarnya tidak ada kedaulatan rakyat di Indonesia, kedaulatan partai yang menentukan partai. Semua partai, Pak. Dan di partai itu yang menentukannya paling 1-2 orang. Tidak, sebenarnya tidak ada kedaulatan rakyat. Jadi sebelum ada oligarki ekonomi, oligarki partai dulu nih yang menentukan. Boleh jadi bersamaan, Hmm. boleh jadi oligarki ekonomi, sudah ada pedagang, taipan, tapi mereka lah yang kemudian mempengaruhi Mengendalikan partai. pemimpin partai dan menjadi oligarki. Dan sistem kita memungkinkan oligarki politik, kekuasaan segelintir kan oligarki. Dan akhirnya berkembang menjadi oligarki, menjadi kleptokrasi. Kleptokrasi itu istilahnya kekuasaan dari pejabat punya posisi politik yang juga dia berbisnis. Terjadilah penumpukan kekuasaan. Dan ketika ada kepemimpinan yang terlahir dari sistem itu, maka kepemimpinan itu juga melakukan kerusakan lanjutan, mempertahankan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, dan cenderung untuk tetap tadi dengan oligarki ekonomi dan oligarki politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari keberapa nih? Syawal. Kita gerebek Syawal. Jadi gerebek ini bukan kayak di Solo ya. Gerebek mulut. Ini gerebek Syawal aja. Sekarang kita di rumah. Masya Allah. Ini Tobal ya Karim, alumni Kairo. Masya Allah. Tahun 92. 92. Masuk tahun 87. Iya. Masya Allah. 92, Masya Allah. Alhamdulillah. Betul kalau umur mah. Iya ya. Tapi kalau ilmu jauh mah Ustaz Udah Fahmi berapa? ya. Udah berapa umurnya sekarang? 55. Wah, masih muda. Bisa juat lagi. Kawak. Minal khaifin, Masya Allah. Dulu fakultas apa, Ustaz? Suludin ya? Ambil Subah Akidah wal Falsafah. Subah Akidah. Masya Allah. Zaman Amidnya itu Mahmud Hamdi Zakzuk. Hamdi Zakzuk ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Tinggal di Buus. Tinggal di Buus. Imarah 23. Imarah 23. Oh. B10. B10 ya. B10.
Oh, masih ingat nomor kamarnya? Masih. Luar biasa. Udah habis dari itu pernah nggak ke bos lagi? Belum. Wala marrah. Wala marah. Astagfirullah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki balik lagi. La haula wala Kan quwwata katanya illa siapa yang minum sungai apa, Iya, Nil yang Sungai Nil pasti balik ya. lagi. Amin. Insya Allah. Ya, Ntar kita bareng deh ke Mesir ya. Siap. Iya. Siapa tahu ada jodoh, ada rezeki. Amin. Anak ujian disertasi atau bisa datang. Siap. Insya Allah. Minal musyajji'in. Minal musajin. Siap. Jadi putranya 4 ya. Putranya 4. Ini yang nomor 2. Ini nomor 2 Hanzalah. Siapa namanya? Hanzalah. Jadi 2 laki 2 perempuan. 2 laki 2 perempuan. Alhamdulillah. 1 sepasang, 2 pasang. 2 pas. Kalau saya baru sepasang. Barak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang ini anggota DPRD dari Amin. PKS. Yang keberapa nih, periode keberapa? Yang ketiga insya Allah. Subhanallah. Udah 3 Kalau kali. periodenya yang ketiga. Periode ketiga ya. Dan amanah bisa menentukan. Insya Allah. Terakhir wakil ketua? Enggak? DPRD? Enggak ya? Anggota. Anggota aja. Siap. Insya Allah. Terakhir posisi di Dewan Syariah. Dewan Syariah wilayah apa pusat? Wilayah. Wilayah ya. Alhamdulillah. Sekarang siapa ketua DPW? Ustadz Khairuddin Khairuddin ya. dari Cilandak, Jakarta Selatan. Oh iya. Dewan Syariah wilayahnya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Abdul Aziz Abdul Rauf, masya Allah. Iya Saya ini harusin langkah-langkah beliau itu. insya Allah bismillah berkah perjuangan para ulama. Dulu Amin. ayahanda ibunya juga teman dekat ibu saya, Oh, ayah saya Umi, juga saudara Umi. Anda ya, Ya, ini juga kita ngajar beliau ini ngajar di sini pengajar. Amin. Ya, terus bisa melanjutkan nih beliau ini. Amin. Ada madrasahnya dari TK sampai Ada Madrasah Darul Bina dari RA, MI. RAMTS ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah berapa puluh tahun tuh? Pertama Hampir 40 tahun. 40 tahun ya. Alhamdulillah. Ini daerah Kampung Gusti. Kampung Gusti ya, Kantong. ibaratnya kayak Pekojan aja, udah dikelilingin Cina. Tapi masih ada kita bertahan Amin. untuk dakwah Islam di sini. Mudah-mudahan jangan pada dijual lah. Iya. Kalau udah dijual nggak bisa beli. Kayak kita di Pekojan, udah Abah jual aja, jangan dong. Kalau perlu kita beli yang lain, nambah Betul. di tempat lain, jangan kita jual yang di situ. Amin. Ntar kalau nggak ada perjuangan Islamnya lagi di situ, siapa yang terusin ya? Insya Allah. Ntar kita jalan-jalan situ Barakallah. ke madrasahnya ya, Oke, siap. sambil kita. Alhamdulillah. Ini Barakallah fikum. oleh-oleh Lebaran buat beliau. Ini oleh-oleh Kiai. Ustadz Kiai nih, Masya Allah. Lebih berharga dari yang lainnya. Allah Akbar. Syukron jazilan ala ziarah min Ustadz Minta Fahmi. nasihat, minta pesan-pesan Masya ini Allah. buat anak. Insya Allah, Ustadz Fahmi istiqomah selalu insya Amin, Allah. amin, amin, Kuat insya Allah. insya Allah. Ya Rob, Lebih menginternasional. ya Rob, amin, amin, Barakallah amin, fikum. amin, insya Allah. Berkahnya Umi Berkah. dan Abi insya Allah. Amin, insya Allah. Ini tentang Palestina. Kita gali Ya. tentang perjuangan Hamas, inspirasi buat Nggak umat boleh Islam. redup ya. Iya. Harus nyala terus insya Yang Allah. satu lagi tentang anak, ya benahi adab buat Anak. anak-anak. Ayo insya Allah. Wahai Barakallah. anak ayuhal walad. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat Syekh. Amin. Doanya. Siap. Doanya. Alhamdulillah. Oh iya, beliau ini juga ketua Badan Pengelola JIC. Jakarta Islamic Center. Jakarta Islamic Center. Tadi belum kesebut tuh. Itu gimana? Udah beres kubahnya? Belum. Oh masih? Kita masih nunggu rekomendasi PJ Gubernur. Oh. Mudah-mudahan beliau hatinya terbuka deh. Anggaran belum turun. Udah ada rekomendasi mah anggaran mah gampang dicari. Jadi sekarang belum. belum. Jadi belum ada anggaran. Belum. Astagfirullah. Mudah-mudahan nih teman-teman nih. Nunggu hatinya PJ Gubernur Heru Iya. Budiarto. Waktu itu kebakarannya emang sudah selesai Pak Anies ya. Sudah. Oh, Pas 3 hari atau 4 hari selesai. Coba kalau Pak Anies tuh masih menjabat, Pak, Musibah, kelar musibah, itu. musibah. Kelar langsung. Insya Allah Keluar, mudah-mudahan insya Allah, Allah mudah-mudahan. buka pintu hatinya Ya, Rob. pejabat-pejabat DKI. Amin, amin, amin. Insya Allah. Barakallahu fikum Allah Ustaz. barikum. Terima kasih banyak. Salam Barakallah, buat Ustaz. Ibu, Insya Allah. anak-anak semuanya. Oh, jadi rumah beliau ini Cicilan samping lah. At-Taubah.
Ah, musola Salah Taubah. Taubah. Iya. Ini TK alumni ya. Iya. Nah, nanti kita jalan ke sana ke Darul Bina. Ini Gang Kantong nih. Ini Gang Kantong namanya. Nah, jadi kantong banyak kantong. Kantong. Ya, kantong duitnya banyak nih berarti. Kantong semen. Kantong semen, bukan kantong duit ya. Masya Allah. Syukur, adek. Oh, adeknya syukur di sini. Oh, Masya Allah, berkah. Muncul mari. Oh iya, Ada juga. adeknya. Jadi kita bertiga malah. 3 di sini. Bangsa kecilan lah. Iya, iya. MI. Ana lupa wajah-wajahnya tuh. Syukur pernah dulu ketemu Iya, kalau pas abang orang tua ke rumah gitu ya. Kalau lebaran gitu. Oh, ini Darul Bina nih. Ini apa nih? RA-nya di sini. MI di sini, MTS. Oh, ini dia, Masya Allah. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Ini udah pada pulang kampung. Alhamdulillah. Pada lebaran ya. Balik lagi ke Jakarta. Ya. Alhamdulillah. Sekolah lagi siap-siap ya. Ya, sekolah lagi. Masya Allah. MI-nya ya. Jadi anak soleh ya. Insya Allah. Gang Kantong. Oh iya. Jadi kalau ini jalan. Oh, majelisnya juga di sini. Iya. Masya Allah. Oh, masih rumah pemenangan. Ada rumah Qur'annya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Enggak. Silan ya tuh. Iya, iya. Iya. Ini yang paling gede di sini ya. Mohon maaf lahir batin dari mana? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katalah dia Rabbul Mubarak. Ala sarfuna wa farahtu wa saraftu makan wa nawatu majlis wa farahtu dulu. Fa jazakumullahu khairal jazaa. Kepada semua para tamu yang sudah hadir, sambil bertemu yang lain masih di perjalanan berdatangan, tapi kita harus kita mulai. Dan saya minta maaf hari ini agak terlambat saya keluar karena dari pagi kita melayani tamu sampai jam 2 tadi. Sampai jam 2 ada tamu-tamu berdatangan, saya harus layani mereka. Tapi itu saya minta maaf hari ini agak terlambat keluar, dan sebetulnya hari ini hari tambahan lagi. Kita kemarin melakukan open house dari hari pertama Syawal, kedua, ketiga, keempat, kita pada hari ini. Makanya hari ini persaudaraan alumni 212 sekarang ini ketua umumnya adalah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Ini mantan ketua umum Front Pembela Islam yang dibubarkan. Kata orangnya nggak bubar, insyaallah saja kita berjuang bersama dia. Kemudian di ujung sana ada Habib Ali Al-Hamid, ini ketua Hilmi. Nah, Hilmi ini Hilal Merah Indonesia atau Hilal Anak Islam. Hilmi.
Dan Hilmi ini Bu untuk tombak FPI sejak dulu sampai hari ini dalam bidang kemanusiaan. Kita ormas-ormas Islam yang selama ini saudara ikut dalam gerakan 411, ikut dalam gerakan 212, sepakat untuk mengawal saudara sidang di Mahkamah Konstitusi RI. Karena waktu kita hanya tinggal seminggu lagi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tanggal 16 besok itu akan ada penyerahan kesimpulan dari tim hukum masing-masing paslon. Baik paslon 01, 02, 03, tim hukumnya menyerahkan kesimpulan versi mereka. Yang mana kesimpulan mereka masing-masing tersebut akan dibaca, dipelajari, dijadikan juga bahan pertimbangan oleh 8 hakim yang menyidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dan insya Allah tanggal 21 atau 22 bulan ini saudara sudah ada keputusan. Imamul Akbar wa zawjatuhu al-karimah, ikhwani wa akhwati al-a'izzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bidayatan awaddu ana wa zawjati an nanqula syukran al-khalis wa taqdiran al-ali li hadhihi husnul diyafah di markazina asy-syariah al-islamiyah. Yang kedua, di munasabati Idul Fitri Mubarak, kami ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal 'abidin wal faizin. Secara khusus izinkan saya dan istri Dr. Rasya Diana mengucapkan dengan ucapan ana wafiq kullal ittifaq. Saya bersetuju, bersepakat dengan segala kesepakatan, baik pemahaman kita tentang situasi kondisi yang sebenarnya saya diberi amanah memimpinnya Muhammadiyah, kemudian Majelis Ulama Indonesia, kemudian sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan FPI, saya masukkan sebagai salah seorang anggota Ustaz Haji Lubis, sering datang juga pada rapat-rapat Dewan Pertimbangan MUI. Kita simpulkan harus ada solusi, dan solusi itu selain yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam, alhamdulillah, masya Allah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, tapi tidak banyak yang melihat penting dan gentingnya ada satu kekuatan amar ma'ruf nahi munkar yang saya pahami fal yughayyir biyadihi, tidak cukup dengan lisan dan apalagi dengan diam. Maka sejak itulah saya menunjukkan ada gerakan oleh FPI 411, 212 dan seterusnya. Walaupun saya tahu dan saya amati ada kezaliman yang menimpa FPI, dan bagi saya P-nya itu tetap pembelaan. Dan kita tidak perlu mau diakui, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kita hadapi terakhir ini, istilah saya adalah kemungkaran struktural, al-fasad al-mutarakim wal munkarat al-mutanazimah, munazzamah muntazimah, organized munkarat. Karena sistem dan struktur kenegaraan kita sudah berubah dari apa yang disepakati oleh para pendiri bangsa, termasuk para ulama dan ulama di dalamnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli hasil pemufakatan 18 Agustus 1945. Saya membaca secara ringkas disertasi Habib Rizik tentang itu. Namun ini menjadi-jadi karena kepemimpinan yang tampil
atas konstitusi yang rusak, peraturan undang-undang yang rusak adalah kepemimpinan yang rusak pula. Kepemimpinan yang rusak ini merusak dan ingin mewariskan kekuasaan dalam politik dinasti ini yang akan menimbulkan bahasa Inggris sustainable crime, sustainable kejahatan yang berkelanjutan terhadap rakyat. Maka hadirin, izinkan saya melapor atas kesepakatan para tokoh. Sebelumnya saya ikut mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Saya sebelum itu hadis waktu deklarasi atau waktu apa tadi. Saya presidium bersama Jenderal Gatot Nurmantio, Profesor Ahmad Wahab dari MU. Itu tidak jalan. Sebagian dari kami ditangkap, walaupun tidak selama habis ditangkapnya, hanya sebulan 2-3 bulan. Maka terakhir kami untuk gerakan penegak kedaulatan rakyat, GPKR singkatannya. Ini berjangka panjang, tapi ada momentum pemilu dan pilpres curang tadi secara TSN, Tabib Musim Al-Atas, bukan TSN tapi STMJ. Kerusakan sistematis, terstruktur masif, J-nya jahat. Boleh juga itu. Pembataan. Oleh karena itu, semua elemen bangsa dan saya bersyukur dari FPI, alumni 212, PA 212 akan turun dan marilah bersama-sama. Tapi ini bukan hanya jangka menengah, jangka antara. Jangka antara. Setelah itu harus terus menerus. Oleh karena itu terus terang saya meninjui FPI, saya mengikuti perkembangannya. Saya berdialog dengan Kapolri lama sebelum Habib digerakkan sementara ke Mekah sana sampai pulang, dan kami berdebat. Terus terang inilah saatnya bagi umat Islam, tapi juga mengajak umat-umat agama lain. Ini tidak semua mau ikut, apalagi dalam politik. Dan saya setuju pula ittifaq. Tidak untuk kelompok tertentu, paslon 01, 03, apalagi 02. Ini semata-mata penegakan kedaulatan rakyat dan untuk adanya izul Islam wal muslimin, dan ini kita yakini sebagai amar ma'ruf dan nahi munkar. Habib mohon saya dicerahkan ke banyak ulama di sini. Saya terakhir menyimpulkan yang saya sampaikan dalam khutbah Idul Fitri di Yogyakarta kemarin. Kalau manusia, umat manusia tidak mau, tidak mampu lagi beramar ma'ruf dan bernahi munkar, khususnya bernahi munkar dan hauna 'anil munkar, maka alamlah yang akan melakukannya. Allahu Akbar. Allah akan mendatangkan azabnya. Ini banyak ayat yang saya baca. Pemahaman saya yang terbatas menyimpulkan demikian. Dan inilah yang bisa kita lakukan untuk agama kita, umat kita, dan bangsa kita. Maka mohon selain 16 besok kita turun 17, 18, 19. Saya diminta untuk menyampaikan khutbah Jumat pada 19 siang hari Jumat. Dan saya mohon, kemarin sudah saya WA belum dijawab oleh Kiai Sobri Lubis untuk menjadi imam. Karena beliau yang khutbah. Turun lagi. Dan bentuknya 22 kita turun lagi. Artinya apa tuh? 3 hari sekali. Petugas saya mau tanya dulu, umat siap tidak? Siap bela keadilan? Siap suarakan kebenaran? Takbir. Allah. Saya perlu sampaikan ke Pak Dir, sebetulnya pesan ini Pak Dir dari awal Syawal kemarin saya sudah sampaikan ke Kamata. Saya sudah sampaikan, dan memang kalau memperkos hari-hari pertama yang hadir ribuan ya Pak. Jadi kan begitu kan. Ini menangkan kelompoknya dirinya. Ini ilaman rahimahullah. Saya tidak menafikan ada partai yang memang berjuang untuk Islam. Tapi pertanyaan apakah yang lain-lain itu Islam atau untuk
Ya, untuk pribadi. Jadi menangkanlah ukhuwah, ibadah, infak ini. Kalau itu kalau kalian lakukan semua, kalian kita kaitkan kan dengan ayat-ayat. Tapi yang terjadi ya, Allah tidak demikian. Yang terjadi ya kelompok pribadi, partai masing-masing berpikir, bahkan di lapangan pun kalau perlu saling menjegal juga. Iya, Kalau betul. kita udah tahu ini penyakitnya, kalau kita udah tahu ini penyakitnya, ada nggak obatnya? Nah, jadi begini, itu dulu diperbaiki. Nah, ini penyakitnya udah tahu, Memperbaiki itu tinggal tidak obatnya. mudah. Ya, karena apa? Karena ya pasti ya. Oleh itu saya katakan kita mau menyalahkan rakyat atau kita menuju ke sini. Kalau kita hanya nyalahkan rakyat, ya rakyat juga tergantung siapa pemimpinnya. Ada daerah yang itulah saya sebutkan Madura. FPI terkuat nasional di Madura. Iya. Partai yang tidak mendapatkan kursi di Madura terbaik. Apa dosanya? Tidak ada solusi. Kursi itu kuat ya. Semua partai. Coba lihat di Madura sampai sekarang. Tidak ada. Karena semua kalau saya mau di Papua Madura. Semua juga ya persis semalam di atur di sampai kita letakkan beberapa tokoh dari partai, bahkan dari SPI pun kita tahu nggak gampang. Nggak gampang ya. Mendapatkan 200.000 suara itu nggak gampang, kecuali dengan uang. Bahkan mereka juga masing-masing belajar dari partai-partai lain. Cuma akhirnya juga keuangan kita nggak cukup. Berarti nggak cukup hanya giro Islam ya? Nggak cukup hanya giro Islam. Mungkin sebagian saya tidak menafikan banyak kiai tokoh. Nggak, maksudnya rakyat kita ini masih perlu apa? Santunan. Dan kalau kuat-kuatan itu kita masih kalah. Iya, pasti kalah. Kalau ada yang Allah ada yang Ustaz. 50.000, ada yang bisa 100 dan 200. Ya 100 sekarang udah angkanya udah. Oh iya, udah ngeri. Jadi angka itu sendiri untuk partai-partai yang model logistiknya lemah. Jangan nggak benar, jadi banyak menyalahkan. Buktinya ada juga orang keluar 20-10 miliar nggak jadi juga. Nggak jadi. Nggak ada yang keluar uang. Nah, kita lihat dan pos-posnya strategis, bendahara ini, sekjen partai ini nggak ada. Itu Haritanu, anak cucu, istri semua tidak ada yang jadi. PDIP pentolannya di Jakarta nggak ada yang masuk. Jadi Martin nggak jadi. Simbolon, Masinton nggak masuk. Nggak. Uang bukan segala-galanya. Nggak tahu kalau dia. Jadi yang punya baliho di setiap sudut jalan nggak jadi. supaya nggak stres mereka. Olehnya itu ya kita penting, tapi uang tidak segala-galanya. Tapi satu Prof, ini menjadi tanda tanya ini. Bisa nggak orang-orang partai ini terlepas dari usaha? Istilahnya kan sekarang dia juga sebagai tokoh politik ya, tapi juga partai itu juga menguasai ekonomi, dalam arti perusahaan-perusahaan ini adalah milik tokoh-tokoh partai itu sendiri gitu. Jadi itu tidak yang membuat mereka kadang-kadang tersandra. Kalau mereka nggak masuk, mereka nggak dapat proyek segala macam. Akhirnya kan mengorbankan politik untuk urusan bisnis mereka gitu. Jadi begini, secara aturan yang dilarang masuk di partai itu PNS. Aturan ada. Saya menurut saya dilarang. Iya. Tidak ada larangan. Ini Dari Habibana. ini anak ceritakan dulu. Oh ya. Dulu. Siap. Jadi kalau yang gini ini banyak di jalan, yang dijual di toko-toko. Tapi yang tiangnya dari kaca nggak ada. Oh. Ini tuh. Iya. Sure. Bismillah. Ini kaca ini. Yang lain biasa plastik. Iya. Nah, yang lain biasanya plastik. Nah, ini kaca. Masya Allah. Jadi baunya nggak berubah. Iya. Alhamdulillah. Maskurin.
Maskurin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairat. Nukhbatul ud. Nukhbatul ud. Tapi Masya Allah. wanginya nggak mesti ud, macam-macam. Oh, macam-macam ya. Ya. Ini dapat hadiah dari Habib nih. Alhamdulillah berkah. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Kita nerusin perjuangan para ulama. Amin. Harus terus Mudah-mudahan berjuang. Tetap semangat. diberikan taufik oleh Allah. Kita ada di kampus 2 Untas Islam Asy-Syafi'iyah. Mau lebaran. Jumpa Bang Ferdi, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam Asy-Syafi'iyah YAPTA. Kita mengunjungi teman-teman dan saudara ibu saya. Bukannya Bang Kibran. Assalamualaikum. Ya, Asy-Syafi'iyah ini didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jadi Bu Tuti itu almarhumah itu teman seangkatan seperjuangan orang tua saya, Haji Hayat bin Salim Zubair. Nah, ini makam beliau. Tuti Alawiyah. Beliau ini mantan rektor, pernah menjadi rektor UIA, Untas Islam Asy-Syafi'iyah, dan juga ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Itu gedung Alawiyah. Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wa inna insyaallah bikum. Assalamualaikum. Putra pertama Katuti. Ini suami beliau, Haji Khatib Nasir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Fatihah. Ini lokasi pesantren yatim. Itu gedung Yatama, aula pertama itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini ada SD-nya, SMP-nya, semua. Untuk sadin ya.
La ilaha illallah. Sama putra, sama putri. Ini Atama. Ini kegiatan santri yatim, santren khusus yatim. Berapa alawiyah? Halal. Gedung Emirat ini. Alhamdulillah. Ini Masjid Alawiyah. Ya, wakaf dibangun oleh habis sholat asar. Pusat sholat asar di sini. Komplek Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ya, didirikan oleh Kiai Abdullah Syafi'i dan Ibu Tuti Alawiyah. Sekarang dilanjutin sama putra-putranya. Kita masuk. Assalamualaikum. Iya. Oh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang udah di ruangan nih, Pak Ferdi. Keliling. Barusan dari Alam Sutra. Iya. Alhamdulillah. Sendirian? Sendiri. Iya, habis anak-anak istri lagi pada gak enak badan. Oh, begitu. Iya, kena apa tuh? Apa namanya, habis keliling ya. Lebaran kan? Sebaran, jadi Ini WA itu kita apa? Halal ya? lebih halal ya. Di gedung Alawiyah itu yang Iya, belakang. tapi enggak, kita pertama ke masjid, ke kubur dulu. Iya, kubur. Ya. Ke makbarah itu. Nah, dari situ salam-salaman, foto di Geraha Alawiyah, Ustaz. Iya, betul. Jadi memang itu peninggalan Kak Reja itu Geraha Alawiyah, manfaat benar. Itulah aktivitas. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Iya. Alhamdulillah ada yang nerusin. Berkah. Anda pengen terus bersinergi sama Ustaz Fahmi Salim. Iya. Kan orang tua kita kan bersahabat. Betul. Ya, Iya. Ustaz Yatmi Salim itu sama orang tua beliau. Alhamdulillah. Saya itu sahabat kental. Alhamdulillah. Jadi Sama-sama kalau sekarang BKMT. kita melanjutkan silaturahim sinergi untuk umat. Iya, betul. Memang udah akomnya di situ. Iya. Betul. Dulu Ustaz Fahmi Salim di sini dulu. Iya. Yang ini balik lagi ke sini.
Lanjutkan harus perjuangan Masya Allah. bersama. Jadi nanti Ustaz Fahmi rekomendasi siapa nih pembicaranya kan, berapa orang, bikinnya di kampus. Bisa bikin tergantung kalau audiensnya berapa banyak, siapa aja. Nanti coba bisa di AMC atau di lantai 8 atau di gedung Geraha, saya siap aja gitu. Nanti kita matengin ya. Tahu ngomong handphone Ustaz Fahmi kan? Oh begitu, ya udah bagus lah, alhamdulillah, jadi cocok banget. Nanti bagaimana teknisnya tinggal sampaikan ke saya. Kita penting tuh nanti bedah buku beliau itu bagus sekali itu. Ya Ustaz ya. Oke, ya makasih. Assalamualaikum. Benar itu yang paling win-win solution ya. Nah, ini ada teman-teman paski. Kalau seandainya itu kan di belakang kita ada beliau ini Bang. Insya Allah, Masya Allah. Jaringan beliau kan ya, banyak. Pilkada kapan ya, Kang? November ya? November. Kalau DPD dilantiknya tanggal 1 Oktober. Presiden tanggal 20. Kan tak ada jauh ulang tahun tuh. Harus pelantikan. Alhamdulillah kita udah sampai di rumahnya Prof Didin. Alhamdulillah Ustaz, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah sampai juga kemari. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih menjelang zuhur. Iya, menjelang zuhur. Ini sambil kita hari keberapa nih kita muter-muter. Mumpung dulu kan kita jarang karena COVID. Nah, sekarang lah baru bisa nih, Prof. Alhamdulillah. Sehat ya. Ibu sehat. Alhamdulillah. Putra-putra sehat semua ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah rumah beliau dekat pesantren. Ibu sehat, Bu? Enggak. Ya teman-teman, kita minta nasihat nih. Nasihat Idul Fitri dari guru kita Prof Didin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, berkah. Gimana melihat umat sekarang ini, harapannya dan nasihatnya? Ya, apapun ya yang terjadi yang dihadapi sekarang ini oleh umat, itulah problem faktual ya, yang harus kita hadapi dengan semangat istiqomah, semangat dakwah. Dakwah itu tidak boleh dipegang ya. Dakwah itu tidak boleh lepas. Karena kekuatan umat itu pada dakwah. Allah. Kemenangan pada dakwah. Sudah banyak ayat yang hadis yang menyatakan itu. Dan ketika umat Islam lepas dari kegiatan dakwah, tidak akan ada pertolongan dari Allah. Tidak akan ada al-falah, tidak akan ada nasrullah. Jadi nasrullah, pertolongan dari Allah, al-falah, kemenangan, ya kekuatan, al-quwah, itu dengan sebab kegiatan dakwah secara menyeluruh, secara komprehensif, ya secara kafah dalam berbagai macam bidang, dalam bidang pendidikan, ekonomi, termasuk dalam bidang politik, silahkan. Tapi politiknya politik dakwah. Kita tidak ingin politiknya bukan politik dakwah, tidak ada gunanya. Kalau seandainya kita cari kekuasaan lewat politik kekuasaan murni. Iya, kekuasaan tuh untuk dakwah. Betul. Untuk perbaikan umat, perbaikan akidah, perbaikan syariah, perbaikan akhlak. Itu silakan kalau politiknya diarahkan ke sana sehingga menjadi tool ya, menjadi alat. Tapi kalau politik menjadi tujuan, disitulah kehancuran akan terjadi. Karena umat akan menghalalkan segala macam cara, seperti pada periode yang lalu kan, bagaimana politik kita tidak ada warnanya, tidak ada warna kebaikan, tidak ada halal haram, ya, tidak ada kebaikan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, semuanya diperbolehkan. Jangankan hukum-hukum yang biasa, ya konstitusi yang sudah kuat pun yang sudah disahkan oleh DPR, oleh MPR ternyata dilabrak begitu mengejar kekuasaan. Saya kira umat Islam tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang semacam ini. Kalau umat Islam, terutama para kiai, ya para ustadz, para ulama terlibat dalam politik, silakan politik yang santun, politik yang bermoral, politik yang beretika.
baru akan kita menikmati kekuatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Itu saya kira. Ya. Jadi kita ini krisis etika, krisis moral luar biasa dalamnya sekarang ini pakai krisis segala macam. Masya Allah. Sehingga rapuh ya pertahanan umat ini. Haula Tidak wala ada quwwata kekuatan, tidak ada landasan. Ya karena akidah sudah hancur, syariah hancur, akhlak juga terbawa-bawa hancur. Nah, terakhir tentang bagaimana dukungan dan harapan buat Palestina. Ya, saya kira ini masalah kita bersama. Apa yang terjadi di Palestina harusnya kita rasakan bersama. Karena itu menurut saya bantulah apa yang bisa kita lakukan dengan doa, dengan materi, dengan dengan publikasi ya, misalnya itu juga segala perlu ya, mau mengirimkan video-video yang bernada untuk membela ya, mempertahankan, menguatkan posisi Palestina, bukan sekedar masalah strategi ya, tapi juga masalah akidah, masalah syariah. Menjadi kiblat umat Islam yang kedua kan, ya setelah Ka'bah. Nah ini kita harapkan begitu ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Kiai ya. atas nasihatnya dan pesan-pesannya, mudah-mudahan ya, baik, bisa menjadi makasih ini pelajaran dan hikmah. Salim Allahu yang Akbar. sudah berkunjung ke rumah bersatu Sama-sama. Ya bertepatan dengan waktu azan. Iya betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah. bersyukur pada Allah. Waktu yang berkah, hari berkah, insya Allah. Ya. Dan saya kira momentum yang berkah. Silaturahmi yang semacam ini harus dianggap sebagai kebutuhan di antara kita. Bertandang, satu tempat ke tempat yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari rumah beliau kita sholat zuhur dulu nih. Ke Al-Hijri, depan rumah. Ya, ini lagi di renovasi ya, diperluas, Masya Allah. Keren udah sekarang, gede ya. Ini mulai kapan ini direnovasi mulai? Udah lama ya? Masya Allah. Diresmikannya Ramadan yang lalu. Oh, Ramadan tahun ini? Oh, udah setahun yang lalu. Oh iya, ini menantu beliau nih. Alhamdulillah. Oh, jadi besar, Masya Allah. Oh, gitu. Oh. Kita ingin menyatu kampus dengan masjid. Iya. Jadi integrasi ilmu dan keislaman ya. Betul. Jadi langsung dengan masjid pusatnya. Kampus intelektual. Masjid pusat ketundukan. Masya Allah. Dan pesantren. Oh, melanjutkan ulama terdahulu. Luar biasa. Kita doakan teman-teman biar cepat selesai interiornya. Betul? Hah? Pak Rektor yang baju putih. Oh iya. Alhamdulillah. Ini Pak Rektor. Assalamualaikum. Sehat? Gimana Habib? Alhamdulillah, sehat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini dengan Pak Rektor UIK. Masya Allah. Ini masjidnya besar dan ada rektoratnya juga di sini. Luar biasa ini. Apa kira-kira tujuannya nih, Prof? Ini menyatukan antara gerakan universitas dengan dakwah, Ustaz Salim. Oh, jadi dakwah dengan universitas. Iya, ya? dengan. Jadi dakwah ini dengan intelektual. Betul. Intelektualisme tidak terpisahkan. Betul, karena kan Al-Quran juga mengajarkan itu, ya. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah tentang belajar tentang membaca. Insya Allah kita satukan. Siswanya pesantrennya Ulul Albab. Ulul Albab, insya Allah. Ini jumlah pintunya Ustadz Salim ada 23.
Masya Allah. Apa itu artinya? 5 lantai 23. 23 itu adalah masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Iya, ini. Bisa juga 23 rakaat tarawih. Betul. 20. Jadi nanti tahun depan harus 23 rakaat nih. Iya, nah jadi nanti insya Allah yang di sana ada namanya. Di sana insya Allah bab Profesor Dr. Yajuddin Hafiduddin. Yang itu yang ini karena beliau masuk beliau nasuna. Kayak Bab Abu Bakar. Nah, kemudian di sebelah kiri ada bab ulul albab. Karena santri-santrinya masuk-masuknya dari situ. Gitu. Nah, ini nanti ada BKS PPI. Iya. Kalau yang bab utamanya ini nanti Kiai Haji Soleh Iskandar. Beliau penggagas muassis di ini gitu Ustadz Salim. Mohon doanya Ustadz Salim. Jadi 4 pintu ya. 23 pintu. Pintu utamanya namanya khusus itu. Iya, nanti ada banyak namanya. Ada namanya gitu. Yakum. Luar biasa. Ini gagasannya luar biasa ini. Jadi seperti Masjid Nabawi. Iya, alhamdulillah. Ya, teman-teman. Rumah Prof Did. Assalamualaikum. Saya minta nasihat ini Prof Didin sebagai murid antum, sebagai yang bergerak di bawah bersama umat ini, kira-kira apa nasihatnya nih buat kami yang muda-muda ini? Minta nasihat antum, Ustaz. Nasihat buat saya. Dan doa, sekaligus doa deh. Ya, pertama tentu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar generasi muda sekarang ini atau generasi yang usianya 40 tahunan lah, mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menjadi dai yang memiliki pengetahuan yang komprehensif, keterampilan berbicara, keterampilan berdakwah, dan memiliki integritas. Itu yang paling penting. Dalam bahasa agama, istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah itu adalah hal yang sangat esensial. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa esensial Islam, kulli fil islami qaulan la as'alu an ghairuka hadan ghairuka qul amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Cuman kalau kita lihat kalimatnya amantu billah summa istaqim, bukan wastaqim tapi summa istaqim. Summa itu kita mengetahui maknanya adalah at-taqib wa takhir. Butuh proses, butuh waktu, butuh training, latihan, kebiasaan yang baik. Jadi artinya kalau mau istiqomah memang prosesnya panjang. Harus istiqomah dalam ibadah di awal waktu. Secara pribadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Mencari ilmu, tidak boleh berhenti, menambah pengetahuan, maklumat, kesadaran yang kekinian ya, perlu terus dilakukan. Di samping juga seperti sekarang Ustadz siang ke tempat ini, di tempat saya, silaturahim itu perlu dibangun. Karena kita butuh pendekatan dari hati ke hati, bukan sekedar jarak jauh ya. Ngobrol, kadang-kadang kan apa yang diobrolkan secara langsung berbeda dengan apa yang dipidatokan, disampaikan secara meluas pada masyarakat. Jadi oleh karena itu saya percaya betul jika ini dilakukan akan lahir satu generasi yang jailun Qur'aniyun faridun, generasi Quran yang farid, yang utama, yang unggul. Memang tidak ada cara ya untuk membuat generasi unggul itu kecuali dengan Quran. Zailun Qur'aniyun faridun, ya kata Ma'limul Fitorik ya, generasi Quran yang farid, yang unggul, yang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah, qiraah, menghafal Al-Quran, memahami Quran dan mengamalkan Quran, mengambil spiritnya, semangat dari Quran. Saya kira secara bersama-sama ya, ada halaqah Quran ya, halaqah yang bukan sekedar memahami tapi juga mengamalkan
dalam realitas kehidupan. Saya kira insya Allah itulah tantangan yang harus kita hadapi sekarang. Saya percaya Ustaz Fahmi Salim juga akan insya Allah menjadi ulama besar ke depan insya Allah untuk membimbing umat ya masyarakat ke arah yang cita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita baru sampai di Markas Ar-Rahman Quranic Learning Center AQL. Nah ini, kita mau lebaran sama Ustaz Bahtiar. Assalamualaikum. Ini masjidnya. Tempat wudhu pria. Assalamualaikum. Bilang tidak ada. Belum periksa, belum bilang tidak ada. Sudah ditunggu itu. Ditunggu itu. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya Karim. Aduh. Palestina kedua perempuan. Astagfirullah. Udah di blacklist di Makassar. Aduh, kacau ini kita. Kompetitornya YouTube. Apa namanya, YouTube Islam dari Indonesia. Sudah fix, jadi kita cuma sudah fix ya? Waduh. Siapa investornya nih? Ngeri. Iya, YouTube ini. YouTube ini parah. Nah, ini kita belum launching. Nih, launching lah tuh. Waduh. Iya. Mantap. Nah ini channel Ustaz aja dong. Tadi itu. Channel Ustaz. Paling atas. Tadi itu. Lagi. Misalnya. Lagi Ustaz. Berarti gimana kita migrasinya ini? Tinggal bikin ini. Channel Ustaz tuh. Kita baru nih. Di dalam. Oke. Kita launching, tapi sudah berapa subscribernya? 100 juta view. Wih. 100 juta view ya. Nah nanti kita kalau launching mungkin lain cerita. Gitu. Nah nanti antum juga punya di sini. Iya. Punya di sini. Tapi nggak ada lagi riba di sini. Nggak ada porno. Nggak ada judi. Iklan-iklan. Nggak ada iklan. Jadi penghasilan antum di sini beda dengan di YouTube. Kalau YouTube kan pada campur uang porno. Ya, campur dengan itu. Judi online campur. Judi online. Ana belum pernah AdSense, Ana belum pernah ambil. Belum pernah. Kamu gak naik.
Saya ini gak riba, saya jualan. Dulu lagi. Jangan kasih kabar hati. Ini di atas Sultan Papua. Oh, lihat. Gimana ada jalan-jalan Sultan? Insyaallah. Sampai Jelo. Iya. Kan ditaruh di situ anak-anak Sultan kan? Iya, sampai ke Bima, Sumbawa. Itu kan karena cara berpikir dakwah kan? Iya. Itu yang beliau lakukan, cuma mungkin belum sampai apa yang saya sampaikan ini. Jadi Islam itu melintasi batas-batas itu ya Pak? Iya, ubaliu risalah Rabbi. Ini pesan dari Tuhan kami. Masalah dzurriyyah, ba'duhum min ba'din. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Antum balik ke Makassar. Ba'duhum Kembali semua kembali. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, dzurriyyah. Jadi Allah pilihkan ini atas dasar apa? Allah pilih Ibrahim, kan Ibrahim bukan orang Ibrahim kan Babilonia. Babilonia, bukan orang, Jadi sultan bukan jadi orang Mesir. pasti. Di Mesir di Syam. Karena dakwanya kan. Sampai ke Arab. Dia sultan Muslim di sana di Papua. Yang harus dibuatkan istananya. Allah. Wow, jadi kalau dia bikin di Bekasi, ini sebagai Madinahnya. Sampai harus balik nih. Kita lihat dulu ekspresinya dulu. Ekspresi. Kita lihat dulu ekspresinya. Kita lihat dulu ekspresinya. Oh, aduh. Ya Al-Hakul Batir. Kalau hari Ini Batir karena jauh. Hari dulu itu Bekasi itu Madinahnya. Allah. Dia harus balik ke sana. Dia harus buat Foto Makkah. Foto Papua. Ya, jadi gini, aku nggak perlu bikin rumah mewah. Tapi Allahu itu Akbar. adalah sebuah kesultanan yang antum taruh di situ singgasana antum. Ini kursi Ustaz Fazlan, bentuknya kotak dari terserah. Pokoknya nggak boleh duduk kursi di sini kecuali nanti Ustaz Fazlan dan keturunannya. Kita lihat dulu ekspresinya dulu. Di sana di Papua kan apa kata ketua ada. Dan dia sudah membawa suku-suku. Bagaimana Ottoman berkuasa? Ottoman berkuasa itu membawa Islam, membawa dakwah, bawa ekonomi, bawa senjata, dilindungi itu suku-suku semua. Karena dia melindungi suku-suku dan dikenyangkan perutnya, maka dia berislam. Kan itu yang untuk melakukan. Dan sampai bangsa-bangsa Barat, Eropa Timur, nikah sama mereka. Dan kafah Nuar Papua Nusantara itu betul-betul harus lakukan. Jadi itu bikin rumah di sana, Kesultanan Islam Papua yang lama, yang antum contoh, bikin rumah khasnya di situ. Sehingga turun-temurun ini loh, contoh modern rumah Kesultanan Islam Papua. Dan ini dakwah karya antum. Karya antum masih jelas. Ya, berapa yang diselamatkan, masjid yang dibangun, panti asuhan, anak-anak yang dibesarkan, yang pulang jadi dokter, pulang jadi tentara, pulang jadi perawat. Ya, pulang jadi santri. Sabun itu permulaan. Jadi kalau dia menetapnya di Bekasi, itu cuma Madinahnya. Itu harus balik. Jadi harus menciptakan Fatu Makkah, Andalus, Syam, Mesir, kan dibuka semua itu. Ya, bahwa anak yang kelahirannya Makassar bisa menjadi sultan. Iya. Karena kan itu lihat asli dari beliau kan. Iya. Kecuali punya satu lagi. Karena kan ciri sultan nggak satu. Betul. Itu cerdas itu, cerdas. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat.
Buku Wahai Anakku Benahi Adabmu Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku Benahi Adabmu Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute,
bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.